Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Imadatus Sakdiah dari kelas 1D, NIM 123100097, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya semester 1. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Hajah Kartini MAG. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah atau hijrah Rasulullah di Madinah. Baik, langsung saja kita masuk kepada sejarah hijrahnya Rasulullah di kota Madinah. Rasulullah tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah. Nah, berapa lamakah Rasulullah hijrah ke Madinah ini? Yaitu beliau tinggal di Madinah atau hijrah di Madinah selama 10 tahun hingga beliau wafat di Madinah. Nah, pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah merupakan sebuah tantangan yang sangat sulit. Mungkin pada awal beliau sampai di Madinah memang disambut gembira oleh para kaum atau orang-orang di kota Madinah. Tetapi alasan mengapa beliau hijrah atau pergi ke kota Madinah. Yang pertama, sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, pada saat itu beliau sedang dikepung oleh para kaum Yahudi yang dimana mereka akan membunuh Rasulullah pada saat itu. Nah, untungnya ada paman Rasulullah yang menolong Rasulullah untuk pergi saat di malam hari. Dan dengan kuasa Tuhan, Rasulullah pun berhasil melarikan diri dari pembunuhan para kaum Yahudi tersebut. Nah, itu alasannya, untuk menyelamatkan diri Rasulullah. Selain itu, alasan beliau pergi ke kota Madinah atau hijrah ke kota Madinah karena di kota Madinah terjadi peperangan yang sangat lama, yang dimana mereka ada peperangan yang dilakukan oleh suku Aus dan Khazraj. Nah, dimana salah satu suku ini merasa bahwa kedatangan beliau yang hijrah ke Madinah dengan membawakan dakwah-dakwahnya agama Islam merasa bahwa ini adalah suatu keberuntungan atau merupakan cara cepat mereka untuk menyelesaikan perdamaian dalam peperangan mereka yang terjadi sangat lama. Kurang lebih 100 tahun lebih terjadi peperangan di kota Madinah. Nah, mereka sangat beruntung. Mereka sangat menyambut dengan baik dan banyak sekali orang-orang di kota Madinah atau Yastrib ini masuk ke agama Islam dengan dakwah Rasulullah yang secara terang-terangan. Langsung saja kita masuk ke strategi Rasulullah saat menerapkan dakwah di kota Madinah. Yang pertama, beliau menerapkan strategi baiat. Baiat yaitu seperti perjanjian kepada kaum Yahudi. Mereka ini Rasulullah meminta perdamaian atau baiat, perjanjian kepada mereka dengan damai agar tidak melakukan peperangan kembali, tidak memaksa kaum lain atau suku-suku lain masuk ke agama mereka. Dan diberikan toleransi kepada mereka kaum Yahudi dan kaum yang ingin ikut ke suku, maksudnya ingin masuk ke agama Islam atau agama selain Islam. Mereka diberi toleransi dalam beragama. Kemudian beliau juga, maksudnya Rasulullah mendirikan masjid. Yang pertama, masjid yang didirikan Rasulullah di kota Madinah yaitu adalah Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid pertama dan yang kedua adalah Masjid Nabawi. Nah, dengan metode atau strategi yang
usulkan Rasulullah ini mendirikan masjid yang mungkin dulunya tidak terlalu besar, tetapi tidak hanya untuk tempat beribadah, tetapi juga untuk bersekolahnya orang-orang Islam, untuk mereka bermusyawarah, untuk mereka menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Nah, maka dengan cara itu sangat efektif sekali bagi orang Islam untuk menyampaikan segala pendapat-pendapat mereka tentang yang terjadi di kota Madinah tersebut. Selanjutnya, strategi yang diterapkan Rasulullah yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, atau kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin merupakan kaum yang berasal dari kota Mekah, sedangkan kaum Ansor berasal dari kota Madinah. Nah, alasan Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor supaya ada perdamaian, ada kedekatan antara kota Mekah dan Madinah, supaya dakwah yang disebarkan Rasulullah semakin besar dan semakin banyak untuk kaum Muhajirin dan kaum Ansor juga dapat bersatu dengan satu sama lain. Nah, kemudian strategi Rasulullah juga menanamkan nilai moral yang pastinya substansi dari dakwah Rasulullah tidak jauh dari Al-Quran, hadis, tauhid, nilai akhlak, dan persamaan derajat dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali dalam strategi Rasulullah, yaitu penanaman nilai moral dalam berdakwah. Rasulullah memberikan ajaran-ajaran yang tidak jauh dari apa yang diturunkan dari Al-Quran dan perkataannya, bahkan perbuatannya sekalipun. Nah, di sini dia memberikan ajaran, memberikan dakwah-dakwah seperti yang sering terjadi di kota Madinah pada waktu itu adalah peperangan. Beliau sering mendakwahkan agar memberikan perdamaian kepada kota Madinah yang sering terjadi kerusuhan. Nah, sejak saat Rasulullah ada ini, yang diadakannya yang di awal strategi Baiat 1 dan Baiat 2, mungkin awal-awalnya kaum Yahudi ini menerima Baiat perjanjian 1 dan perjanjian 2 dari yang diberikan Rasulullah. Tetapi tetap saja kaum Yahudi ini menentang dari segala perjanjian yang telah ditentukan Rasulullah. Namun dengan adanya Rasulullah, jadi kota Yathrib atau kota Madinah ini aman dari segala peperangan yang terjadi kembali. Namun ketika saat ada kaum Yahudi yang benar-benar ingin membawa peperangan atau ingin menyerang Rasulullah dengan secara yang tidak diatur atau tidak terkendali, maka di situ Rasulullah dan para sahabatnya serta orang Madinah ini mengharuskan untuk melakukan peperangan terhadap kaum Yahudi tersebut. Nah, baik. Jadi tantangan-tantangan Rasulullah saat hijrah di Madinah ini sangatlah banyak. Mulai dari dicaci, dimaki, kemudian difitnah dari segala kaum Yahudi. Memang pada awal-awalnya karena mereka ini ingin mencari perdamaian. Mereka tidak menemukan perdamaian di antara peperangan yang terjadi selama beratus-ratus tahun ini. Namun Rasulullah juga menghadapi masa pahit, ya mungkin tidak hanya di periode Madinah ini, tetapi juga di periode Mekah saat berdakwah. Namun di periode Madinah ini juga tidak kalah menderitanya dengan periode Mekah. Jadi Rasulullah mengalami masa pahit di mana dia sering difitnah oleh kaum Yahudi, kaum kafir. Bahkan dia juga diancam ingin dibunuh, dilempari kotoran unta, dilempari batu dan lain sebagainya. Bahkan kaum Yahudi ini berusaha untuk mencegah penduduk Madinah ini supaya tidak masuk Islam dan mengejar-ngejar Rasulullah.
untuk membunuh Rasulullah. Mereka seperti menahan orang-orang yang ingin mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah ini, ditahan oleh mereka, dipaksa mereka untuk tidak mengikuti dakwah-dakwah Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, padahal yang disampaikan Rasulullah atau yang telah dibaiatkan Rasulullah kepada kaum Yahudi saat itu, yang dimana baiat itu berisi yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Di baiat pertama itu khusus untuk yang beragama Islam. Yang beragama Islam ini, karena mereka yang sudah masuk Islam, baiat pertama yang untuk orang Islam, yang untuk suku yang telah masuk Islam, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak mereka, tidak memfitnah, tidak berdusta, dan tidak curang dalam menjual belikan suatu barang atau benda. Nah, jadi yang disampaikan Rasulullah adalah yang tidak terlalu jauh perjanjian-perjanjian yang diminta Rasulullah, yaitu yang terbaik untuk mereka yang mengikuti ajarannya. Karena mungkin saat sebelum datangnya Rasulullah mereka menyekutukan Allah, atau mereka sering mencuri, berzina, membunuh anak-anaknya. Karena pada saat di periode Madinah ini, politik pada saat di periode Madinah ini banyak kejadian yang lebih ke politik dalam hal di periode Madinah ini. Maka Rasulullah banyak menerapkan strategi-strategi. Tidak hanya itu, beliau juga menerapkan strategi atau pengajaran cara berdagang dengan baik, cara menakar timbangan dengan baik, cara memberikan pendidikan yang baik, cara berpolitik yang baik. Nah, itu setelah Rasulullah jaya atau telah berhasil menyebarkan dakwahnya dengan baik di kota Madinah. Jadi setelah banyak sekali rintangan yang Rasulullah hadapi, dari fitnah, dari tidak ditolaknya baiat, kemudian ada banyak pertentangan dari kaum Yahudi yang menentang ajaran-ajaran Rasulullah, yang menentang dari perdamaian-perdamaian yang diberikan Rasulullah untuk mendamaikan kota Yastrib atau kota Madinah, seperti itu. Nah, beliau juga menerapkan nilai-nilai akhlak atau persamaan moderat. Jadi mereka yang telah masuk Islam ini tidak berkenan untuk bersikap jahat kepada orang Yahudi, tidak bersikap semena-mena, atau jauh dari akhlak yang baik, akhlak yang buruk maksudnya, seperti itu. Nah, beliau ini saat sudah berjaya memberikan dakwahnya di kota Madinah, pada saat inilah selama 10 tahun beliau berdakwah, dan setelah kejayaan inilah beliau telah mengalami beberapa banyak perang, yaitu salah satunya adalah perang Badar pada saat periode Madinah ini, dan perang-perang lainnya. Nah, setelah beliau berjaya menerapkan dakwahnya, beliau pun meninggal di kota Madinah, yaitu tepatnya di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sekian sejarah hijrah Rasulullah di kota Madinah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian, dan saya sadar bahwa materi yang saya sampaikan
banyak salahnya, dan yang salah itu datangnya dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, saya Imadatus Sakdiah. Terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.